Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi ya. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Jadi korupsi itu bukan sekedar tindakan mencuri uang negara ya, tapi merupakan gejala dari masalah yang jauh lebih dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat. Korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok ya. Dan hal ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan yang memang menyebabkan korupsi terus berulang dari waktu ke waktu gitu. Faktor pertama adalah faktor individu pada tingkat paling dasar ya. Korupsi berawal dari manusia itu sendiri. Keserakahan, lemahnya integritas moral, dan rendahnya rasa tanggung jawab menjadi pemicu utama. Banyak pelaku korupsi sebenarnya sudah memiliki jabatan, memiliki gaji, dan fasilitas yang cukup ya. Namun, ketika keinginan untuk memiliki lebih membuat mereka mengabaikan nilai kejujurannya. Selain itu, gaya hidup konsumtif ya juga memperbesar dorongan untuk melakukan korupsi. Ketika seseorang ingin hidup mewah ya, tanpa diimbangi kemampuan ekonomi yang sah, korupsi sering dianggap sebagai jalan pintas. Nah, lemahnya pendidikan karakter dan nilai moral sejak dini juga membuat individu tidak memiliki benteng etika yang kuat ya saat dihadapkan pada kekuasaan dan kesempatan. Yang kedua ada faktor sistem dan kelembagaan. Sistem yang lemah membuat ruang sangat besar bagi terjadinya korupsi. Prosedur yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara membuat praktik korupsi sulit terdeteksi gitu. Pengawasan yang lemah baik dari lembaga internal maupun eksternal ya menyebabkan pelaku merasa aman, masih luas lah untuk tidak tertangkap ya. Jadi kemungkinan tertangkapnya kecil gitu. Selain itu penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak adil semakin memperparah keadaan. Ketika hukum bisa dibeli, hukuman bisa diringankan dan pelaku korupsi tidak mendapat efek jera, maka korupsi akan terus dianggap keuntungan besar. Dalam kondisi seperti ini ya, apalagi di Indonesia, sistem justru melindungi pelaku, bukan melindungi kepentingan publik. Nah, itu faktor kedua ya. Faktor ketiganya yaitu faktor budaya dan lingkungan sosial. Di beberapa lingkungan, korupsi sudah dianggap sebagai hal yang wajar atau lumrah gitu ya. Praktik seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme sering dibungkus dengan istilah uang terima kasih atau semacam bantuan gitu ya. Nah, budaya permisif seperti ini membuat masyarakat cenderung diam, bahkan ikut menikmati hasilnya. Ketika lingkungan sekitar tidak memberikan tekanan sosial atau sanksi moral terhadap pelaku korupsi, maka perilaku tersebut akan terus berulang. Selain itu, budaya feodal ya dan patronase juga berperan besar, di mana loyalitas kepada atasan lebih diutamakan daripada kepatuhan pada hukum dan etika. Faktor keempat yaitu adalah faktor ekonomi dan kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan, terutama bagi aparatur negara di level tertentu, sering dijadikan pembenaran untuk melakukan korupsi. Ya, walaupun alasan ini tidak dapat membenarkan tindakan korupsi ya. Kenyataannya memang tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan wewenang. Di sisi lain juga ketimpangan sosial yang tajam juga menciptakan kecemburuan dan rasa tidak adil, sehingga korupsi dianggap sebagai cara untuk menyamakan kondisi ekonomi dengan kelompok yang lebih sejahtera itu. Yang kelima, karena memang memiliki banyak faktor ya. Nah, ini yang kelima, faktor politik dan kekuasaan. Biaya politik yang tinggi dalam proses pemilihan jabatan sering mendorong praktis korupsi.
ketika seseorang mengeluarkan biaya besar ya untuk mendapatkan kekuasaan, maka ada kecenderungan untuk mengembalikan modal tersebut dengan cara-cara yang tidak sah. Kekuasaan yang terlalu terpusat tanpa kontrol yang seimbang itu juga memperbesar peluang korupsi. Jadi semakin besar kekuasaan tanpa pengawasan, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Nah, dari berbagai faktor tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa korupsi bukanlah masalah tunggal, melainkan masalah struktural yang kompleks. Selama faktor individu, faktor sistem, budaya, ekonomi, dan politik tidak dibenahi secara bersamaan, korupsi itu akan terus berulang gitu, berganti pelaku tetapi dengan pola yang sama. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum ya, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem, penguatan pendidikan karakter, serta perubahan budaya masyarakat agar lebih berani menolak dan melawan korupsi dalam bentuk apapun gitu. Nah, mungkin ya penjelasan materi dari faktor-faktor penyebab korupsi dicukupkan sampai segitu aja mungkin ya, karena memang korupsi ini sekarang sudah merajalela juga ya. Itu juga semakin susah buat kita benahinya, karena banyak juga yang dilindungi sama orang-orang atas gitu. Nah, mungkin ya cukup sekian penjelasan materi faktor-faktor penyebab korupsi dari saya, Bahrul Ulum, kelas R4. Cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.